Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Indah, awardee dari Beasiswa Pendidikan Indonesia 2022. Kali ini kami akan sharing ya terkait Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak IPB University. Dan sudah terlihat ya, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh salah satu awardee penerima beasiswa LPDP. Langsung silakan Mbak Sofi memperkenalkan dirinya. Ya, halo semuanya. Nama saya Sofi. Memang tadi udah disebutkan sama Mbak Puput, saya award di LPDP tahun 2022 juga. Dan saat ini sama-sama sedang belajar di Prodi Ilmu Keluarga dan Perkembangan. Oke, uh, kita ini baru saja selesai UTS ya. Iya, tolong. Tapi nggak Betul. apa-apa, kita mengisi keluangan waktu kita untuk sharing dengan teman-teman. Sebenarnya kita tidak hanya sharing terkait Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, tapi juga nanti akan sharing terkait beasiswa. Tapi untuk video kali ini kita fokus ke Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak IPB University. Oke. Oke, langsung ya ke pertanyaan pertama. Nanti kita tiktokan aja bagaimana pandangan Sophie, terus bagaimana pandangan saya, gitu ya. Pertanyaan pertama, apa sih Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak itu? Menurut Sophie apa? Ya, ini salah satu prodi yang sangat unik ya. Kayaknya nggak ada nih di kampus-kampus lain. Dan memang hanya ada di IPB. Di mana di prodi itu kita belajar tentang keluarga secara keseluruhan gitu ya, secara besar gitu, dalam garis besarnya keluarga seperti apa. Dan tentunya ada juga tentang perkembangan anak, mulai dari anak yang masih balita misalnya begitu, bahkan masih dalam kandungan, kita juga sedikit banyak belajar kan di sana. Terus anak memasuki usia sekolah, kemudian remaja dan sebagainya itu tahapan-tahapannya kita pelajari di sana tentang moral, kemudian mungkin secara kognitif dan lain sebagainya kita belajar di situ. Jadi ini sebenarnya ilmu yang sangat aplikatif sekali gitu ya, karena bisa langsung diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama mungkin buat yang sudah berkeluarga. Kalau yang belum berkeluarga ya bisa buat bekal gitu ya, gitu sih mungkin Bapak. Oke, aku setuju sih dengan apa yang disampaikan Sophie dan juga mungkin menambahkan ya bahwa ilmu keluarga dan perkembangan anak ini satu-satunya di Indonesia gitu. Hanya ada di IPB University dan akreditasinya ini sudah A gitu ya. Terus pertanyaan kedua ya, menurut Sophie siapa aja sih yang layak gitu? Meskipun tadi sudah disebutkan ya secara Oh, general oke. gitu. Siapa aja sih yang layak untuk mengambil magister ilmu keluarga dan perkembangan anak ini? Siapa yang layak? Ya semua orang sih lah ya, semua orang yang punya ketertarikan. Tentunya kan ya semua orang nggak bisa kalau misalnya dia nggak punya ketertarikan. Yang pertama tentunya orang-orang yang punya ketertarikan dan mungkin dari segi pekerjaan itu bersinggungan dengan keluarga dan anak. Misalnya teman-teman yang kerjanya di BKKBN, di Kementerian PPA, kemudian di apa namanya Menko PMK misalnya, atau mungkin guru-guru ya di sekolah baik itu PAUD, SD, SMP itu juga masih oke sekali gitu ya. Siapa lagi ya tentunya mungkin teman-teman yang masih single juga gitu ya, artinya yang punya ketertarikan dan sudah dari awal meyakini bahwa mempersiapkan keluarga itu butuh ilmu gitu ya, dan pengen secara formal ya bisa belajar ke sini gitu ya. Kemudian bisa juga para pejabat-pejabat sebenarnya gitu ya, terutama mungkin apa namanya, ini kalau kita membahas apa namanya keluarga secara umum gitu. Karena kalau kita ngomongin keluarga kan nanti di situ bisa ngebahas tentang kebijakan-kebijakannya akan seperti apa yang disesuaikan dengan kondisi keluarga, mungkin begitu. Iya sih, setuju banget sih, nggak ada yang dikoreksi. Pelanggaran ini. Iya sih, memang realitanya memang banyak dari teman-teman kita ya yang berprofesi sebagai pendidik, terus yang ya di instansi-instansi dan juga beberapa juga pejabat yang dia membuat kebijakan gitu Iya ya. betul. Dan juga mungkin pengusaha daycare juga Oh cocok betul betul iya. gitu ya, karena Daycare, ayo ayo eh, ayo. karena untuk ilmu anaknya itu dipelajari gitu loh, baik dari perkembangan bahasa, perkembangan moral karakter, terus perkembangan kognitif dan banyak perkembangan-perkembangan anak lainnya gitu. Terus pendidik yang terutama pada sekolah-sekolah progresif ya, Betul. seperti sekolah alam, terus sekolah karakter gitu ya, yang lebih mengedepankan holistik integratif Holistiknya gitu ya. ya. Itu juga cocok ya untuk mengambil magister ilmu keluarga dan perkembangan Perkembangan anak anak. ini. Yang mau jadi penulis juga bisa kok. Jadi Iya, bisa benar. mendalami dan nanti bikin tulisan-tulisan tentang keluarga dan perkembangan. Ah, ah. Terus kan ini ya apa kalau
ilmu keluarga dan perkembangan anak ini kan dibedakan jadi keluarga dan anak gitu Ya ya. ada dua lah secara nggak langsung Heeh. ya. Sebenarnya kalau di semester 1 dan 2 itu kita diberikan porsi yang seimbang ya, tapi nanti di 3 4 lebih ke tesisnya ya, Cop ya. Iya Kalau betul. kalau saya kan lebih fokus di perkembangan anak, Mm. kalau Copi lebih fokus Keluarga. ke keluarga. Nah, itu kalau yang di keluarga itu apa aja itu Cop yang dipelajari? Kalau di keluarga ya kita belajar tentang pemberdayaan keluarga seperti apa ya kan masalahnya banyak ya terutama masalah ekonomi ya salah satunya untuk membantu perekonomian ya dengan pemberdayaan terutama mungkin untuk keluarga-keluarga prasejahtera gitu ya itu sangat bagus sekali dengan konsep pemberdayaan. Kemudian yang tadi juga sempat di-mention kita belajar tentang kebijakan keluarga. Mbak Puput. Jadi memang bagaimana percepatan pembangunan keluarga itu bisa lebih gesit gitu ibaratnya salah satunya melalui kebijakan. Karena kalau udah kebijakan kan semua orang harus melaksanakan gitu. Kalau misalnya kebijakannya dari pemerintah ya. Tapi selain kebijakan dari pemerintah kan sebenarnya kebijakan itu juga bisa berasal dari keluarga. Cuma ya kan secara impact akan jauh lebih besar kalau kebijakan itu dari pemerintah. Kurang lebih itu sih mungkin yang kalau berbeda dengan anak ya. Kalau di anak gimana kalau di anak? Kalau di anak kayak ada mata kuliah kayak perlindungan pengasuhan anak, perkembangan anak, moral karakter kayak gitu sih tadi juga sudah disipil. Tapi kalau yang di keluarga tertarik itu juga loh, apa Cop ada mata kuliah Apa tuh? masa dewasa lansia gitu. Oh iya, Jadi betul betul. dipelajari, jadi si ilmu kita itu dipelajari dari Dari dalam yang kandungan kandungan sampai lansia gitu sampai loh, sampai lansia. meninggal Iya, gitu iya. loh. Jadi bagaimana kalau di teori Erikson ada 8 tahapan gitu Tahapan ya, betul. dari tahapan dari dia dari kecil sampai dia meninggal. Bagaimana orang itu menjalani tahapan-tahapan itu dengan sukses gitu ya, Iya, sampai karena itu berefek pada keluarga. Kalau keluarga baik juga berefek pada pengasuhan ke anak gitu kan ya itu. betul. Iya. Ya kelupaan tadi ya sama masa dewasa dan lansia gitu. Terus waktu semester 1 kita belajar PSDK, PSDK keuangan pengembangan keluarga. sumber daya keluarga ya. Di situ lebih ke ekonomi, terus ngatur sumber daya keluarga tuh biar jangan dianggurin gitu ya, biar bisa dioptimalkan. Iya, karena banyak kasus ya keluarga nggak pandai memanage uang, Betul. dia kreditnya lebih dari separuh income-nya, nggak bisa ngatur. Padahal itu Akhirnya, nggak boleh ya. iya, Mestinya 30% nggak sih? iya, Iya. itu bikin problem, nanti Iya, efeknya bisa bahkan perceraian dan lain-lain. Ya, perceraian juga kita pelajari loh, kenapa orang betul. bisa bercerai kayak gitu. Pokoknya asik lah sebenarnya Iya. magister ilmu Menarik keluarga. banget. Dan Pokoknya aplikatif dalam kehidupan kita itu yang gitu. paling penting sebenarnya bisa diaplikasikan ke Heeh. kehidupan secara langsung lah ya. Jadi kayak aku walaupun belum menikah, tapi ilmu-ilmunya tuh udah bisa aku aplikasikan ke keponakan misalnya gitu atau ke sepupu. Jadi nggak mesti nunggu nikah dulu guys buat belajar ilmu keluarga. Oke. Terus Copi alasannya dulu ambil magister ilmu keluarga dan anak apa sih? Oke, kalau aku tuh dulu punya 3 alasan ya, mungkin bisa diklaster menjadi 3 alasan. Yang pertama itu keponakanku banyak ya, tadi udah sempet disebutin juga keponakanku banyak, jadi sayang lah gitu ibaratnya ketika ada banyak calon penerus bangsa tapi tidak diberikan pendidikan yang baik gitu ya, seenggaknya bisa menjembatani keilmuan untuk bisa disampaikan ke keluarga aku lah secara khusus gitu ya, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Kemudian yang kedua, aku tuh kan sempat kerja nih Mbak Puput, kerjanya di apa namanya, pergi ke daerah-daerah pedalaman. Nah, di daerah pedalaman tuh sering banget aku temukan itu ibu-ibu gendong bayi ya kiri kanan ya. Artinya tingkat kelahirannya tinggi. Sedangkan mungkin akses mereka ke pendidikan, ke yang lain sebagainya itu sangat rendah sekali sehingga ya pola pengasuhan yang dipakai itu pola pengasuhan tradisional gitu yang kayak marah-marah misalnya gitu ya, ngebentak-ngebentak gitu, kadang main fisik. Nah, aku kepikiran gimana ya caranya atau hal apa yang bisa aku lakukan, ya mungkin dengan mengedukasi mereka. Cuma kalau kita nggak punya ilmunya kan susah ya. Iya. Gimana mau mengedukasi kalau kita sendiri belum teredukasi. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kebetulan aku di rumah punya madrasah gitu. Jadi ada anak-anak yang belajar di sana tapi memang fokusnya belajar mengaji dan belum banyak imbuhan tentang akhlak, adab gitu di sana. Jadi mengaji jalan gitu ya, tetap jalan, cuman secara adab ya masih perlu diperbaiki lah gitu. Nah, kan memperbaiki anak tuh nggak yang tiba-tiba gitu ya, butuh proses. Nah, itu yang menjadi alasan kenapa aku ngambil IKA supaya banyak belajar sih intinya, banyak belajar
ngisi sebanyak-banyaknya ilmu ke diriku supaya nanti bisa aku implementasikan, bagikan kepada orang-orang sekitar. Gitu lah kurang lebih. Kalau Mbak Puput apa coba dong? Luar Share biasa luar alasannya biasa. lah, share alasannya kalau Mbak Puput Iya apa? sih, sebenarnya kita hampir sama ya. Dan saya kira award di beasiswa itu rata-rata memang memiliki aktivitas sosial Betul. ya gitu. Saya sebenarnya nggak jelas sih. Saya ada pengalaman kerja itu di Honda sebenarnya sebagai Mhm. marketing gitu. Tapi di sisi sosial, saya juga memiliki aktivitas yang relate dengan anak-anak gitu. Oke. Di dongeng anak dan juga aktivitas lain dan sedikit pengalaman di daycare juga. Gitu. Mhm. Jadi itu juga yang dinilai plus gitu loh dari pemberi beasiswa Beasiswa. gitu. Jadi kalau aku alasan ngambil magister ilmu keluarga dan anak ya salah satunya ingin mengembangkan daycare gitu. Jadi Hei. daycare itu tidak hanya anak dititipkan gitu sebagai Iya. sebuah benda yang Titik tip tinggal aja gitu ya. ditinggal gitu, tapi daycare-nya juga ada kayak kurikulum gitu. Mhm. Apalagi kan Mbak kan dari pelaku budaya ya skema Betul. PPI-nya. Jadi ada menanamkan Nilai-nilai budaya. nilai-nilai budaya di kurikulum pendidikan anak usia dininya gitu. Menarik, Itu menarik. sih alasannya. Jadi biar tetap tahu budaya Indonesia ya. Iya, jadi anak itu anak usia dini nggak hanya fase menyanyikan lagu bahasa Inggris dan Iya bener. bahasa Arab gitu, tapi kita harus mengenalkan jati diri dia, dia suku apa karena sekarang tinggal di Bogor ya. Suku Sunda berarti ya. Meskipun medok yang diajarkan di Tetap suku Sunda kurikulumnya berarti ya. sudah gitu. Oke oke oke. Nah, cara daftarnya itu gimana ya untuk Magister IKA ini? IKA, oke. Cara daftarnya gampang banget ya, tinggal teman-teman buka websitenya IPB University. Nanti ada bagian admisinya. Kalau kalau cari di Google cari aja admisi IPB University, nanti langsung ada linknya. Terus cek syarat-syaratnya dulu. Terus ya kita cek dan persiapkan ya si syarat-syarat tersebut. Kalau nggak salah sih nggak terlalu susah ya. Dan menurut saya sih daftar ke IPB itu salah satu yang paling mudah dibandingkan kampus-kampus lain ya kalau udah sharing sama teman-teman. Jadi syaratnya itu ada TPA Bapenas, itu kalau IPK kita di bawah 3, tapi kalau di atas 3 nggak usah. Terus TOEFL itu juga nggak wajib, masih bisa pakai prediction, gampang banget kan, prediction aja boleh gitu. Terus bikin sinopsis atau rencana penelitian gitu. Habis itu selebihnya sih syarat-syarat administrasi kayak transkrip ijazah bla 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 gitu. Dan cuma disubmit aja ya. Jadi nggak mesti apa berkas aslinya dikirim ke IPB itu nggak usah. Itu cuma soft file aja disubmit udah selesai nanti ada pengumuman. Kalau keterima ya keterima, kalau enggak ya mungkin belum, tapi biasanya keterima sih ya. Gitu gampang kok pokoknya di IPB simple gitu. Sama sedikit tambahan, Mm-mm. harus ada rekomendasi Oh, dari astagfirullahaladzim. 3 Iya. dosen Iya, iya. dan itu mengisi rekomendasinya via online Via gitu. online juga Jadi bisa. jangan mendadak ya. Kalau misal beli formulirnya itu jauh-jauh hari, kemudian link untuk dosen yang memberi rekomendasi itu diberikan jauh-jauh hari, gitu. Biar Iya. nggak mendadak ngono Ya kuwi. kan kan dosen sibuk ya kan. Nah, iya. Sama satu lagi Mbak, surat jaminan kuliah. Kalau misalnya teman-teman memang mendaftarnya tidak lewat Biaya beasiswa sendiri. ya. Tapi kalaupun memang daftarnya buat beasiswa, biasanya di awal tetap harus mencantumkan surat jaminan kuliah. Slip gaji ya kalau nggak salah. Itu bisa sih sebagai bukti aja kalau misalnya berdasarkan gaji tersebut kita terjamin lah biaya kuliahnya gitu. Terus sama tadi sinopsis ya atau Mm-mm. proposal tesis gitu ya. Ya, Sebaiknya konsultasi dengan teman-teman kamu yang udah melanjutkan magister gitu biar diberi gambaran proposal tesis yang seperti apa layak itu lagi ya. seperti apa gitu. Meskipun sebenarnya proposal tesis ini tidak jaminan nanti dipakai di penelitian Ya, tesis kamu, tapi masih setidaknya bisa banget berubah ya Mbak. itu menggambarkan kamu tahulah jurusan yang mau kamu ambil itu apa kayak Betul gitu. sekali. Jadi nggak blank-blank banget guys. Percayakan pada ahli gitu. Sering tanya pada senior atau teman-teman yang sudah kuliah gitu. Tanya ke Shopee juga bisa. Boleh, silakan. Gitu. Terus berapa tuh biayanya? Biaya per semester. Pendaftaran dulu. Oh, iya lupa. Pendaftaran tuh biayanya Rp750.000. Tapi kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa, LPDP itu bisa di-reimburse, insya Allah balik lagi. Bukan insya Allah, pasti dong. Ah iya, Pasti balik. pasti balik lagi. Enggak pasti Mbak. Soalnya kalau slip bayarnya hilang nggak bisa Oh balik. iya, itu harus dibuktikan gitu. Iya harus Kalau memang dibuktikan. Tapi pasti diganti. sesuai administrasinya pasti Iya, diganti. pasti diganti. Gitu. Terus biaya semesternya kok 9 juta per semester. untuk 2022. 2022 ya. Tapi kayaknya nggak naik sih kalau IPB.
Iya, ya, semoga kayaknya. ya, semoga nggak naik. Kayaknya Jadi yang mahal sebenarnya biaya hidup sih. biaya hidup. Jadi mending teman-teman kalau memang keterbatasan dana nyari beasiswa ya. Betul. Tapi kalau ini lebih baik cari LOA dulu ya, cari kita keterima dulu di universitasnya, baru nyari Baru nyari beasiswanya. Biar beasiswa. itu memperkuat status kamu Iya. gitu. Dan LOA, letter of acceptance ya, Yes. surat yang menyatakan kita diterima di universitas itu bisa diperpanjang gitu. Kalau misal kamu daftar beasiswa terus gagal, itu bisa diperpanjang Bisa gitu di first studi soalnya. Kita ke tahun depan. pengajuan lagi tapi bisa lah pokoknya. Jadi nggak. Ya nantilah ngikutin video selanjutnya nanti dibahas Oke, lebih oke, detail. oke. Nah, selanjutnya kuliah magister ilmu keluarga dan perkembangan anak itu kuliahnya kayak mana sih, Cok, menurut kamu? Kuliahnya menyenangkan sekali, apalagi karena kan kita judulnya keluarga ya, jadi suasana dalam kelasnya pun kekeluargaan, sama dosennya juga kekeluargaan, dan sepengalaman saya gitu, ini memang teman-teman yang di ilmu keluarga perkembangan itu positif-positif banget gitu ya, dalam memberikan dukungan, support ke sesama, itu tiap ujian tuh saling mendoakan, tiap ada masalah saling mendoakan gitu, jadi menyenangkan sekali. Aku balik lagi tadi ke apa belajarnya ya. Ya belajarnya seru sih, kebanyakan juga langsung ke praktik ya. Jadi kita semester 1 juga ada teori dulu, terus nanti pakai project based learning gitu kan. Jadi langsung projectnya langsung secara inian. Jadi nggak yang terlalu ngawang-ngawang lah, bisa bisa langsung kebayang oh ini arahnya gitu. Dalam satu semester bisa ambil sekitar 11 sampai 15 SKS 11 ya. ya bisa. Terus dalam satu minggu ada libur ya, Sob, biasanya Ada, kita. ada biasanya tuh ya paling jadi seminggu tuh 4 hari kuliah gitu ya. Jadi ada 3 hari waktu liburnya. Tapi diisi ngerjain tugas. 3 hari liburnya 1 hari, Cok. Kan Nggak sekarang. maksudnya sama weekend. Oh, sama Maksudnya. weekend ya, kalau sama weekend. Kan kita hitungnya aktif Oh Senin iya sampai iya iya, Jumat, jadi sorry sorry. liburnya satu. Satu. Kalau kamu di Selasa ya biasanya liburnya. Aku di Rabu. Oh, di Rabu. Jadi tergantung kita ambil mata kuliah apa. Jadi mata kuliahnya itu dibagi wajib dan sunnah gitu dan Sunat. pilihan gitu. Nah, Jadi kalau menyesuaikan ya kesibukan juga. gitu. Jadi kalau yang wajib ya harus diambil, tapi kalau yang pilihan ini bebas gitu. Itu menyesuaikan dan dalam satu hari itu ada yang kuliah pagi sampai sore, ada yang cuma siang doang, ada Iya. yang pagi doang gitu ya. Jadi nggak yang kayak ngacak-ngacak gitu jadwalnya, tapi tersusun dengan rapih lah gitu. Oke, oke, oke. Apalagi ya? Gambaran mahasiswanya Ya kayak, dominan oh iya betul. perempuan. Kalau secara jenis kelamin ini dominan perempuan ya. Biasanya mungkin kalau laki-laki ya cuma satu orang Ya, dalam angkatan satu kita satu orang ya. angkatan kita satu orang Angkatan doang. senior kita juga satu Satu orang. orang. Jadi jurusan ini recommended untuk Anda-Anda para pria yang single ya. Sembari mencari jodoh. Karena kan persaingannya Seharusnya ya, iya. seharusnya gitu sih. Karena di sini banyak cewek-ceweknya Heeh. nih. Persaingannya tidak ketat gitu. Iya, lebih berpeluang. Dan paling dihafal sama dosen-dosen. Iya betul, karena beda sendiri. Laki-laki sendiri. Oke, oke, oke. Tugas-tugasnya seperti apa, Cok? Tugas-tugasnya banyak, menantang. Curhat ya. Ya kan kita kalau nyebut sedikit takut disangka bohong ya kan. Iya, iya, Ya jujur. sebenarnya ini lebih ke karena jenjang ya, namanya kita jenjang magister, nggak mungkin tugasnya juga ecek-ecek gitu dalam tanda petik ya teman-teman. Artinya memang tugas pasti menyesuaikan dengan kapasitas kita gitu. Kalau mau disebut magister ya harus lebih tinggi gitu ya level kesulitannya. Mungkin dari segi kuantitas juga harus lebih banyak, ya kualitas sudah pasti juga. Tapi yang paling penting sebenarnya ketika kita menjalankan tugas-tugas itu ya nggak dikasih terus ditinggalin. Jadi kita masih bisa diskusi sama dosennya. Kalau memang kita nggak ngerti, kita bisa diskusi sama teman-teman. Jadi walaupun banyak dan memang menantang, ya selesai kok gitu. Akhirnya satu semester aja sudah selesai dengan baik ya semester lalu. Jadi ya aman-aman aja. Gitu. Oke. Kalau aku menambahkan, jadi kriteria tugasnya itu lebih banyak ke kemampuan menulis ya. Oh iya betul. Kemampuan menulis dan berargumentasi. Nah, Betul. kalau menulis itu biasanya literatur review. Jadi kita review Baca jurnal gitu. jurnal. Dalam seminggu mungkin bisa 15 sampai 20 Iya betul gitu. banyak Jadi banget ya kan. update skill membaca, terutama bahasa Inggris ya untuk jurnal-jurnal internasional itu. Terus menulis PBL ya, kayak Iya proposal-proposal, laporan-laporan apa laporan-laporan segala apa macam. gitu. Terus presentasi ya, itu bagaimana kita belajar berargumentasi dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi mungkin ini lebih ke persiapan juga ya Mbak. Kalau misalnya mau lanjut ke magister harus sudah terbiasa baca-baca lagi, Iya. rutin-rutin baca gitu ya, supaya nanti nggak kaget ketika harus banyak baca jurnal gitu. Ya, ya, betul, betul, betul. Kan tadi kalau Copi kan fokusnya ke keluarga, kalau Yes. aku ke perkembangan anak. Tesisnya Copi apa tuh rencananya?
Rencananya mau neliti tentang keluarga nelayan. Jadi kayak mau lihat pengaruh tekanan keluarga, mohon maaf, tekanan ekonomi, kemudian strategi coping, manajemen stres, sama dua apa supa, satu lagi, pokoknya ke keluarga nelayan insya Allah. Karena mungkin basicnya S1-nya juga di ilmu perikanan sih. Oh iya, jadi Jadi lebih. biar tetap agak ya nyambung dikit-dikit lah. Oke, 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 oke. Kalau Mbak Mantap. Pupu tentang apa? Aku terkait pengasuhan ethnoparenting ya, Hmm. pengasuhan kebudayaan gitu loh di suku Hmm. adat Jawa sama suku adat Sunda. Jadi Oke. aku melihat nilai anak kayak pengasuhan dan kualitas lingkungan pengasuhan Hmm. pada suku Jawa dan suku Sunda karena kan beasiswanya dari skema pelaku budaya. Budaya Jadi ya. Tetap harus biar ada nuansa-nuansa gitu budaya. biar lebih apa nggak Iya, menurakai diri gitu. betul betul. Karena kita dibiayai masa kita nggak ini Iya, gitu. betul. Gitu sih. Terus dua pertanyaan terakhir. Apa tuh? Spot favorit di Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Ruang diskusi. Sama, aku juga ruang diskusi. Ruang diskusi. Jadi memang yang membedakan dibandingkan S1, kalau magister tuh selalu punya ruang diskusi atau ruang kumpul gitu ya. Jadi ya makan, ya baca, yang ngerjain tugas bisa di situ. Ibadah juga di Ibadah situ. juga bisa, sholat segala macam bisa. Bisa nyeduh kopi. Bisa, pokoknya enak banget lah, favorit banget. Oke. Terus yang terakhir, dosen-dosen Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak. Semuanya menyenangkan ya. Nggak ada Menyenangkan, yang kayak dan secara keilmuan juga keren-keren ya. hmm, Aku pernah cek gitu backgroundnya tuh ada yang lulusan dari luar negeri juga, banyak ada yang ya. dari US juga. Kemudian kita punya satu-satunya profesor ketahanan keluarga di Indonesia, ada Prof. Elis di IKA. Gila, dosen favorit dia. Karena dosen pembimbing saya. Ada dosen pembimbingku Bu Dwi Astuti. Jadi waktu aku apply beasiswa itu aku menulis Nama Ibu beliau. Ibu Dwi Oh, luar Astuti. biasa. Ternyata dikabulkan Tuhan. Masya Allah, luar biasa. Tesisnya Sama ini Bu Tuti juga sama ya. Bu Tapi Bu Tuti. Tuti itu kalau di bagian anak memang keren banget sih. Buku-bukunya tentang anak Iya, juga bagus-bagus ya. iya. Dan semua dosen sebenarnya juga keren-keren. Keren-keren banget. Itu cuma yang dua ke highlight, semuanya Iya, kata-kata karena keren. kebetulan dosen pembimbing skripsi kita, apa pembimbing tesis kita. Gitu. Iya, tapi semuanya keren-keren dan luar biasa lah keilmuannya gitu. Teman-teman bisa banyak belajar dari dosen-dosen di IKA. Oke. Ya udah gitu aja ya, teman-teman kalau mau join join ke Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, silakan hubungin kita ya. Nanti Instagramnya saya tulis tuh di deskripsi di Siap. Di YouTube bawah di bawah sini. ini. Kan? Instagram Shopee dan Instagramku juga gitu. Dan mungkin untuk video selanjutnya kita sharing ini ya Apa? beasiswa. Oh, beasiswa. Bagaimana Oke. bagaimana Shopee lolos LPDP dan bagaimana saya lolos beasiswa pendidikan Indonesia dan bisa Siap. nangkring nangkring kuliah di Magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak IPB University. Oke, Siap, siap. ada closing statement? Ya, pokoknya buat siapapun yang mau melanjutkan, jangan cuma jadi wacana gitu. Diperjuangkan saja. Oke, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan Komen loh. komen gitu Komen ya. positif ya. Ini ini videonya agak bagus gitu ya, mungkin karena kan pakai kamera laptop ya, keterbatasan karena kita memang habis ujian juga dan kurang persiapan ya, Cob ya. Tapi yang penting kan sharingnya gitu, informasinya aja yang ditangkap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.